Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghta risalah wa addaital amanah wa kashaftal ghammah wa nasahtal ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi bihaqqil jihad sadda alaika Allah ya ilmal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh kali ini kembali kita dapat hadir berjamaah ke masjid ini. Dan nampaknya bulan puasa ini subuh kita lebih ramai dari biasanya. Ini barokah bulan Ramadan. Tapi kemarin saya sampaikan juga, tetap saja jamaah sholat terutama tarawih ini yang paling ramai jamaah di Sialang Bungku, di rumah tahanan. Saya ngisi berapa kali di sana, itulah jamaah yang tak berkurang-kurang dari malam pertama sampai malam terakhir. Kebetulan tahun lalu dapat satu malam di sana, tahun ini pun dapat malam ke-18 nanti ngisi lagi di sana. Itu dari malam pertama sampai terakhir tak sedikit pun yang berkurang jamaah. Kita ini kan masih 4-10 pertama ramai ini. Kalau lah di ujung nanti kan 3 sap biasanya tinggal. Sap Rizal, Sap Yadi, Sap Parudin, 3 sap. Selebihnya kan dah pada hilang. Nah ini karena masih hari keempat puasa, alhamdulillah masih ramai. Dan alhamdulillah sudah hari keempat puasa, berat kita pun rata-rata bertambah 4 on biasanya. Satu hari 1 on. Biasanya orang puasa berkurang berat, kita ndak. Apa sebab? Siang puasa, malam puasin. Nah, biasanya itu Pak. Ketika berbuka itu apa yang terasa tadi siang, dihabiskanlah waktu berbuka. Itu baru mukadimah itu waktu berbuka. Nanti sebelum tarawih lanjut 42. Habis tarawih lanjut 43. Malam lagi nanti tambah sahur. Biasanya 3 kali makan sehari jadi 4. Makanya bertambah berat badan sudah Ramadan ini. Walaupun demikian tetap ini barokah Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dapat meramaikan masjid kita. Mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan ini benar-benar menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kehadiran baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beberapa hari yang lalu ada saya baca Pak, ada satu agama baru antara Jawa Barat sama Jawa Tengah, namanya agama Jasun, Jawa Sunda. Lalu mereka juga punya nabi, nama nabinya Tugimin. Iya, silakan Bapak cek nanti. Nama nabinya Tugimin. Saya membayangkan ini pengikutnya meyakini Tugimin sebagai nabi. Kalau mereka bersolawat macam mana bunyinya? Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin wa ala ali Sayyidina Tugimin. Dah enak rasanya terdengar. Kalau dulu ada juga nabi perempuan namanya Lia Aminuddin, Lia Eden. Bahkan dia awalnya mengaku nabi, belakangan mengaku jelmaan malaikat Jibril. Karena dia perempuan, dia bulan halangan, ada malaikat halangan. Nah ini Lia Eden. Akhirnya karena meresahkan ditangkap polisi. Itulah hebatnya polisi kita, malaikat Jibril pun ditangkap. Itu Lia Eden. Bapak cek nanti cerita Lia Aminuddin ini apa. Google. Baik Bapak Ibu sekalian, subuh ini biasanya kita di subuh-subuh sebelumnya mengkaji tafsir surat-surat pendek. Pada subuh ini spesial kita mengkaji hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram saya sampaikan sebelumnya ini berisi hadis-hadis banyak di sini dikelompokkan sesuai dengan jenis hadisnya.
Kalau tentang bab sholat, sholat saja. Bab zakat fitrah saja. Nah, subuh ini kita akan membahas satu bab, yaitu kitabus siyam atau bab tentang puasa. Karena kita memang sedang bulan puasa, nah kita bahas bab ini. Kemarin sudah sempat kita bahas beberapa hadis tentang bab puasa ini. Maka pada subuh kali ini sebagian kita ulangi, sebagian nanti kita tambah beberapa hadis yang lain. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di kajian bulan lalu, itu ada beberapa hadis yang oleh kita dianggap hadis ini sahih, atau kita menganggap ini hadis padahal bukan hadis. Yang pertama kemarin, ketika awal-awal Ramadan atau ketika akan masuk bulan Ramadan di ujung-ujung bulan Sya'ban, biasa kita bikin acara, lalu ada disampaikan atau sering kita mendengar satu dalil yang disampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya atas api neraka. Kan sering dengar Ibu ya? Sering Pak ya? Ini sering disampaikan. Kalau kita cek dalil ini di dalam kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, takkan ketemu dalil ini. Hanya ada di dalam kitab Durratun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Qubuwi. Apa yang menjadi masalah dengan dalil ini? Kalau benar dalil ini Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu tak perlu puasa bulan Ramadan. Apa sebab? Cukup gembira saja masuk Ramadan, haram masuk api neraka. Kan begitu bunyi dalilnya. Dengan bergembira masuknya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Tak disebut di sana kalau diikuti nanti dengan puasa, tidak. Jadi tidak puasa Bapak bulan ini, tak pakai sholat tarawih, tak pakai sholat subuh, haram masuk api neraka. Dah dapat tiket ke surga. Nah, kan begitu jadi pemahamannya. Maka ini dalil memang bukan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas kalau begitu tak boleh kita bergembira nyambut Ramadan. Dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi. Kata Nabi, apakah kalian tidak bergembira dengan datangnya bulan yang penuh dengan berkah, yang pada bulan itu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, dan ada satu malam, kata Nabi, yang kalau kalian beribadah di dalamnya, maka Allah berikan pahala lebih baik dari 1000 bulan. Artinya bergembira dengan datangnya Ramadan karena banyak amal ibadah yang bisa kita kerjakan, itu perintah Nabi. Cuma jaminan dengan bergembira tadi takkan masuk neraka, itu yang tak ada. Nah, itu bedanya dengan hadis tadi. Bergembiranya harus, karena kita masuk bulan yang luar biasa ini. Tak ada jaminan tahun depan kita ketemu bulan Ramadan. Tak ada jaminan kita masih bisa hidup menjelang hari raya Idul Fitri nanti. Maka ketika masih ada kesempatan beribadah, kita manfaatkan baik-baik. Tidak usah nunggu-nunggu nanti, karena kita tak tahu ajal kita kapan datangnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama kita sampaikan kemarin. Silahkan kita bergembira, tapi meyakini dengan bergembira saja lantas tak masuk api neraka, ini yang jadi masalah. Kadang orang bergembira masuk Ramadan ini kan macam-macam niatnya. Ibu-ibu itu sudah siap dia segala macam menu yang akan dijual nanti pas bulan Ramadan. Senang dia masuk Ramadan. Bapak-bapak dah siap segala macam yang remaja-remaja, mercon, petasan, nanti ketika Ramadan kita main depan Alamayang. Kan ramai tiap subuh situ. Senang mereka masuk Ramadan ini. Artinya kesenangan orang ketika masuk Ramadan macam-macam. Apakah semua yang senang-senang ini pasti masuk surga? Walaupun tak jelas senangnya kenapa. Nah, kalau sesuai dengan hadis tadi, kalau memang itu hadis, maka konsekuensi hukumnya di sana. Itu yang pertama kita sampaikan kemarin. Yang kedua juga ada satu dalil. Ini juga sering disampaikan. Ketika akan masuk Ramadan, Nabi naik ke atas mimbar. Lalu kemudian di tangga pertama beliau baca amin.
Kemudian naik di tangga yang kedua, beliau ucapkan lagi amin. Sampai tangga yang ketiga, beliau ucapkan amin. Maka setelah itu beliau turun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tak pernah melihat apa yang terjadi hari ini sebelumnya. Engkau membaca amin sampai 3 kali, apa yang kau aminkan? Dan siapa yang berdoa? Maka kata Nabi Muhammad, ketika saya naik di tangga yang pertama, datang malaikat Jibril lalu berdoa, ya Allah, jangan diterima amal ibadah puasa seorang anak yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Kan begitu bunyinya biasa, Pak. Amin, kata Nabi. Lalu kemudian di tangga yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan diterima amal ibadah seorang istri yang belum minta maaf kepada suaminya. Amin. Yang disebut istri aja nih, Bu. Suami ada. Jadi kalau suami tak minta maaf tak apa-apa, menurut hadis tadi ya. Kemudian yang ketiga, ya Allah, jangan diterima amal ibadah seorang saudara, seorang muslim yang belum meminta maaf kepada saudaranya. Ini biasa dijadikan dalil minta maaf sebelum Ramadan. Benarkah ada dalil ini? Nah, ini kita cek juga satu-satu Bapak Ibu sekalian. Jangan salah kita menyebut ini hadis. Nanti ada lagi beberapa hadis lain yang populer ternyata bukan hadis Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita cek juga yang biasa disampaikan ini pun tak juga ketemu di dalam kitab-kitab hadis. Tetapi ada hadis yang mirip dengan ini. Sama, Nabi naik ke atas mimbar lalu berdoa sampai 3 kali. Kemudian dia aminkan, lalu turun ditanya oleh sahabat, tapi bunyi doanya bukan yang minta maaf tadi. Nah, silakan nanti dicek juga. Apa bunyi doa malaikat Jibril? Yang pertama, ya Allah, celakalah seorang hamba yang ketika masuk Ramadan ia tidak mendapatkan ampunan darinya ketika keluar dari Ramadan. Amin, katanya. Itu bunyi hadisnya. Kemudian yang kedua, celakalah seorang anak yang masih hidup orang tuanya, keduanya atau salah satunya, tetapi tidak menyebabkan anak tersebut masuk surga karena berbakti kepadanya. Amin, kata Nabi. Kemudian yang ketiga, celakalah seseorang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, mereka tidak bersolawat atasmu. Amin. Itu ada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Nah, bunyi hadisnya ada seperti itu, tapi tidak ada yang minta maaf tadi. Kalau yang minta maaf tadi benar, Bapak Ibu sekalian, konsekuensi hukumnya, Bapak kalau punya dosa dulu sama tetangga atau sama orang, belum sempat minta maaf, maka puasa sekarang dapat hari tak dapat pahala. Karena bunyi hadis tadi, jangan diterima kata malaikat Jibril kalau dia berpuasa tapi belum minta maaf pada suaminya, belum minta maaf pada orang tuanya, belum minta maaf pada saudaranya. Kita dulu sekolah waktu SMA makan bakwan 4 bayar 1. Zolim kita, tidak sempat minta maaf ke ibu kantin, tidak diterima pahala puasa kita. Kan ke situ konsekuensinya nanti Bapak Ibu sekalian. Karena malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Kata malaikat Jibril, jangan diterima ya Allah. Amin, kata Nabi. Tak mungkin Allah tidak mengabulkan doa ini. Kalau iya, artinya kita yang belum sempat minta maaf, walaupun kepada satu orang yang pernah kita zolimi, maka pahala puasa kita tak dapat sama sekali. Kan begitu nanti konsekuensinya. Kan begitu kalau hadis tadi benar. Padahal ada hadis lain, hadis muflis namanya. Apa hadis muflis? Kata Nabi Muhammad, tahu kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, yang bangkrut ya Nabi, yang habis perniagaannya dan tak punya lagi duit. Kata Nabi Muhammad, tidak. Orang yang bangkrut adalah mereka yang nanti datang pada hari pembalasan dengan pahala salatnya, dengan pahala puasanya. Artinya puasanya dapat pahala, salatnya dapat pahala, kan begitu. Kemudian datang orang yang pernah dicaci makinya, datang orang yang pernah dia fitnah, datang orang yang pernah dia ambil haknya, datang orang yang pernah dia pukul, datang orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, menuntut keadilan di hadapan Allah. Akhirnya diberikan pahala salatnya, pahala puasanya pada orang yang dia zolimi. Sampai habis pahalanya, yang dia zolimi masih banyak, ditimpakan pula dosa orang kepadanya. Ini kata Nabi, harusnya dia masuk surga karena pahala sholat dan puasanya,
akhirnya dicampakkan ke dalam neraka karena banyak zolim dengan sesama. Nah, maka dalam hadis tadi disebut dia sholat, dia puasa dapat pahala. Cuman kalau sampai mati tak minta maaf kepada orang yang dia zolimi, nah disitulah jadi masalah. Tetapi tidak disyaratkan sebelum Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan kesalahan dengan orang lain, memang Islam mengajarkan langsung minta maaf. Cuman ketika masuk Ramadan itu momentum saja. Karena orang kadang kan masuk Ramadan kemudian ingin fokus ibadah saja, tak mau lagi ada sengketa dengan orang lain. Nah, kita kumpullah sama-sama maaf-maafan. Kebetulan momentumnya pas, tidak ada masalah. Karena dalam muamalah itu, asalkan tidak ada larangan Allah di dalamnya, silakan kita bikin. Mau dibikin acara maafan tiap bulan, mau dibikin pas bulan Muharram. Tapi ketika kita bikin salah dengan orang, jangan ditunda minta maafnya. Bikin salahnya pas terima kurban kemarin, aturan jatah kawan 2 kilo kita potong separuh jadi 1,5 kilo. Nanti jalan minta maaf pas Ramadan. Lama betul. Nunggu Ramadan pula baru minta maaf, padahal bikin salahnya dah tahun lalu. Maka ketika salah selalu minta maaf. Tetapi momentumnya Ramadan ketika akan masuk bulan suci ini, kita ingin fokus saja ibadah, tidak ada masalah dengan orang lain, maka kita berminta maaf pun tak masalah. Karena ada juga satu hadis Nabi Muhammad mengatakan ketika malam nisfu Sya'ban, nisfu itu setengah, Sya'ban berarti pertengahan atau setengah dari bulan Sya'ban. 1 bulan 30, setengah 15. Maka nisfu Sya'ban 15 Sya'ban. Kata Nabi Muhammad, Allah mengamati seluruh hamba, maka ia akan mengampuni dosa-dosa hamba yang meminta ampun pada malam itu, kecuali mereka yang pernah mensyirikatkan Allah syirik dan mereka yang saling bermusuhan. Artinya dosa syirik harus dia minta ampun dengan cara taubat khusus. Begitu juga dosa dengan sesama orang, tak bisa Allah ampuni langsung kalau tak meminta maaf kepada orang yang dia bikin zalim tadi. Artinya dosa sesama kita ini Bapak Ibu sekalian harus kita minta maaf langsung kepada orang yang kita zalimi, orang yang pernah kita caci maki, orang yang pernah kita ghibah. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang pernah kita fitnah, ketika kita belum meminta maaf sampai meninggal, itu kan tetap menjadi dosa. Kemudian, ini lagi kita baca hadis tentang puasa. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza afqara ahadukum falyuftir ala tamar, fa in lam yajid falyuftir ala ma, fa innahu tahur." Rawahul khamsa wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian berbuka pas bulan puasa, maka sunnahnya kata Nabi, berbukalah dengan kurma. Kalau tak ada, maka berbukalah dengan air putih. Karena sesungguhnya air putih itu tohur, suci. Kata Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan 5 imam. 5 imam hadis ini maksudnya Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Ditambah dengan Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Di dalam hadis ini disebut sunnah berpuasa itu Bapak Ibu sekalian berbuka dengan kurma. Kalau tak ada kurma, lalu berbuka dengan air putih. Itu kata Nabi. Dalam riwayat lain Nabi menyebut sunnahnya berbuka itu dengan rutab. Rutab itu kurma basah. Kurma yang baru dipetik dari pohonnya masih basah, dia itu rutab. Kalau tak ada rutab, tamar, kurma kering. Kalau tak ada tamar, baru air putih. Muncul pula belakangan hadis. Apa bunyinya? Berbukalah dengan yang manis-manis. Ini bukan hadis Nabi Bapak Ibu sekalian. Berbukalah dengan yang manis-manis bukan hadis Nabi, tetapi hadis riwayat teh botol sosro. Cobalah Bapak cek di Google tuh, berbukalah dengan yang manis-manis. Iklan ini, iklan teh botol sosro tahun 2006. Saya cek memang di Google. Ternyata memang bunyi iklannya seperti itu. Karena imsak itu secara bahasa artinya menahan. Padahal ketika imsak itu belum wajib menahan. Kapan mulai wajib menahan? Ketika azan subuh berkumandang. Azan subuh yang mana? Azan subuh yang mana duluan? Mana duluan lah?
Kalau kita ini kadang-kadang agak-agak canggih pula kan pemikiran kita. Baru al-barokah baru azan. Masjid Nur Hijrah belum lagi. Nur Hijrah itu yang bawah tuh belum lagi. Pas azan sahur tunggu yang paling akhir. Pas berbuka puasa mana yang paling cepat. Wah, lupa sekali tengok azan Jakarta pula kan masalah nantinya. Maka Bapak Ibu sekalian, azan itu selain tanda masuknya waktu sholat, juga digunakan oleh kaum muslimin sebagai tanda memulai puasa dan mengakhiri puasanya. Itu dia bedanya, itu fungsi azan. Kemarin kita sudah sempat membahas azan ini. Azan ini banyak kata para ulama, yang jelas azan itu sebagai panggilan ketika masuk waktu sholat. Yang kedua juga azan berfungsi sebagai tanda mulai puasa, kemudian tanda selesai puasa. Beberapa tempat atau waktu azan juga disunnahkan. Seperti kemarin kita sampaikan di kajian sebelumnya, sunnah azan ketika ada anak yang baru dilahirkan. Ada anak baru dilahirkan, kata Nabi Muhammad, di dalam sebuah riwayat diterangkan Nabi Muhammad mengazankan cucunya Hasan dan Husain ketika lahir, diazankan di telinga kanan, diikomatkan di telinga kirinya. Itu sunnah. Ada lagi menurut Ibnu Haythami, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan selain daripada itu azan juga disunnahkan ketika terjadi bencana. Kemarin hujan lebat, bahkan di Panam tuh katanya turun es sebagai kemarin di sana. Bapak tengok ada tuh turun es beberapa daerah di Pandau juga. Nah, ketika terjadi bencana dianjurkan juga azan. Terjadi kebakaran dianjurkan juga azan. Tapi pas terbakar siram dulu. Jangan baru nampak api azan lagi, siram dulu, baru setelah itu azan. Ketika angin bertiup kencang, ada memang disunnahkan azan. Ketika ada orang yang nampak kesedihan, kata Imam Al-Haythami, azankan. Tapi ya tengok-tengok pula kondisinya. Orang tu lagi murung-murung marah, kita azankan atau mau ngamuk dia. Cobalah. Maka Bapak Ibu sekalian ditengok tempatnya. Nah, yang hilaf, ini dia. Yang hilaf itu kemarin kita bahas, mengazankan ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Nah, ini sering kita lakukan dan rutin, bahkan ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, biasanya kan ada salah seorang keluarga, entah anaknya, entah adiknya, entah siapapun itu, disuruh masuk ke dalam liang lahat lalu mengumandangkan azan di dalamnya. Kan ada nih Pak, rutin kita bikin ini. Apakah ini juga ada dalilnya? Menurut Imam Haythami, ini ulama besar mazhab Syafi'i, kata beliau, dari semua kesunahan tempat azan tadi, kecuali yang satu ini katanya. Ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, tak ada dalil teks hadisnya. Kalau dicek di hadis Pak, tidak ada satupun riwayat Nabi ataupun sahabat azan ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Lalu yang dibikin oleh orang sekarang, dari mana dalilnya? Dalil yang dipakai dalil kias. Apa yang dikiaskan? Nabi ketika ada anak yang lahir, beliau azankan. Maka orang mengkiaskan, kalaulah orang yang baru keluar dari alam rahim, masuk dia ke alam dunia, maka Nabi mensunnahkan untuk diazankan. Maka begitu juga sebaliknya, ketika dia berpindah dari alam dunia, masuk dia ke alam barzakh, juga sunnah diazankan kembali. Sehingga kalimat pertama yang dia dengar ketika lahir azan, kalimat yang baik, ketika mati juga diperdengarkan azan. Itu dalilnya, kias. Tapi tidak ada dalil perintah dari teks-teks hadis, tidak ketemu. Maka ulama mengambil kesimpulan, kalau ada orang meninggal Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau mengazankan silahkan, karena ada ulama yang mengkiaskan itu. Kita mengambil pendapat para ulama saja. Tetapi kalau tak ada yang mau azan, maka jangan kita anggap sesat pula orang. Wah, ini sesat nih, masa ya satu orang pun tidak pandai azan. Mungkin dia bukan tidak pandai azan, tetapi dia merasa tidak ada perintahnya, untuk apa saya bikin azan. Jadi kalau ada yang mau buat silakan, kalau tak ada tidak usah kita salahkan. Makanya dalam kajian kami sebelumnya, Ustaz Somad itu dia bilang, kalau saya mati besok tidak usah diazankan. Itu Bapak cek
videonya di YouTube ada. Ustaz Adi Hidayat dan lain sebagainya juga punya fatwa yang sama seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau mengazankan silakan. Tapi kalau tak ada, maka tak perlu kita salahkan. Kita anggap oh ini tak sesuai sunnah, tidak mengikuti anjuran Nabi. Nabi tak ada dalam riwayat menyebutkan itu. Cuman ini kiasan para ulama mengambil dalil tentang azan ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur tadi. Bapak Ibu sekalian, maka kiasan-kiasan seperti ini atau dalil-dalil yang diambil dari para ulama ini memang banyak juga. Kadang populer di masyarakat. Sama kemarin sebelumnya kita pernah mengkaji tanda-tanda kematian. Ada tanda 100 hari orang akan meninggal. Ada seminggu, Bapak Ibu mungkin pernah baca. Seminggu, 3 hari, 1 hari akan meninggal. Disebutkan 1 hari akan meninggal itu ada denyutan di atas ubun-ubunnya. Ada semacam angin yang dirasakan oleh orang yang meninggal. Kemudian matanya mulai sayu, wajahnya mulai tak bercahaya dan segala macam. Maka kata para ulama, ini bukan dalil dari Al-Quran, bukan juga dari hadis Nabi, cuman pengalaman para ulama. Lalu dituliskan. Maka karena ini pengalaman para ulama, bisa iya, bisa tidak. Artinya kadang dengan satu orang memang ada tanda itu, di orang lain kadang tandanya sama, tapi tidak sama hasilnya. Kadang kita baru menyebut tanda orang meninggal itu kan Pak, setelah dia meninggal baru kita sebut. Jarang kita menyebutnya sebelum dia meninggal, karena tidak bisa dipastikan. Ketika biasanya dia makan ini, tiba-tiba biasa dia makan bubur tiap pagi. Tiba-tiba pagi itu pengen makan lontong. Siang meninggal bapakku. Nah besok bapak sampai rumah gitu juga. Biasa minum kopi, tak kenapa pagi itu minta buatkan teh. Oh lah khawatir ibu ini, jangan-jangan macam bapak sebelah ini. Biasa minum kopi, tak apa minta teh pagi ini. Nak meninggal mungkin tak, siang ini buang tabiat kata orang lain. Rupa sampai siang nak mati-mati kat bapak tu. Artinya tanda itu tak bisa kita pedomani. Kadang bisa sama orang ada, dengan orang lain tak ada. Karena memang Nabi tak pernah mengatakan demikian. Ini cuma dalil yang diambil dari pengalaman para ulama. Maka Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa kita jadikan pedoman. Kalau dia seperti ini pasti nak meninggal. Kalau seperti ini pasti akan meninggal. Karena memang ini hanya pandangan atau pengalaman para ulama saja. Maka Bapak Ibu sekalian, itu tadi tentang azan. Jadi tanda masuk puasa itu ketika mulai azan subuh lalu selesai di azan maghrib. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik hamba yang berpuasa, dia mengakhirkan waktu sahurnya dan mempercepat waktu buka. Kapan waktu akhir sahur itu? Beberapa menit atau waktu yang mendekati azan subuh. Itu waktu sahur yang terbaik. Jangan sahur jam 2 malam. Kalau jam 2 malam itu bukan sahur tapi makan malam kemalaman. Itu jam 2 malam masih itu. Kalau sekarang subuh jam 5, ya jam 4 lah paling cepat. Atau jam-jam 4:30. Apa maksud dan tujuannya? Ketika selesai sahur bisa langsung berjamaah ke masjid. Kalau jam 2 pasti tidur selalu lewat subuhnya. Itu hikmahnya. Termasuklah mempercepat berbuka puasa, itu sunnah Nabi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika berbuka, ada lagi ini polemik juga kadang banyak di media sosial. Ada yang menyebut hadis atau doa yang kita baca ketika berbuka itu katanya tak sahih. Akan ada ketika kita berbuka kan doa yang paling sering kita baca dan kita ajarkan ke anak-anak, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita cek dalil doa ini ada di dalam hadis. Walaupun teksnya tidak sesempurna yang tadi. Ada dalam hadis itu disebut Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ada riwayatnya Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah, kemudian akan tetapi dari beberapa riwayat itu digabungkan oleh para ulama. Sama dengan doa tahiyat, doa iftitah. Doa iftitah yang biasa kita baca setiap sholat itu Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu kan sampai ke akhir. Padahal yang kita baca ini bukan satu riwayat, itu 2 riwayat. Satu riwayat
Ali bin Abi Thalib itu sampai asila saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu riwayat. Ketika Nabi sholat, lalu ada yang membaca itu di belakang. Selesai sholat, Nabi bertanya, siapa tadi yang baca doa seperti ini? Kata sahabat, saya ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, malaikat berebut mencatat pahala besar yang didapat oleh orang yang membacanya tadi. Dalam riwayat lain ada yang menyebut doa dari Abu Hurairah, juga ada dari Aisyah, dibaca inni wajjahtu. Ada yang pakai ini, nanti riwayatnya ada yang tidak pakai ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati sampai akhir. Akhirnya pun nanti berbeda. Ada wa ana minal muslimin kalau pakai ini, kalau tidak pakai ini wa ana awwalul muslimin. Itu nanti beda riwayatnya. Ada 10 riwayat doa iftitah itu. Nah, yang biasa kita baca kan dua ini. Kita gabungkan dua, begitu ulama, ini sahih, yang mana kita pakai gabung saja keduanya. Begitu ulama mengambil. Makanya di dalam kitab tuntunan sholat yang warna ungu itu, kan itu biasa digabung dua riwayat doa iftitah ini Bapak Ibu sekalian. Padahal doa iftitah itu banyak. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ada yang paling pendek, doa itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang paling singkat. Jadi banyak riwayat doa iftitah itu oleh para ulama, ini benar, yang mana kita gabung saja dua. Nah, itu dia. Termasuklah doa berbuka tadi, itu tidak dalam satu teks hadis. Di sini ada Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Di sini ada Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ada yang nambah ya arhamar rabbik, digabunglah oleh para ulama dijadikan satu doa. Nah, maka sebagian menyebut hadis ini dhaif. Yang sahih yang mana? Dhahabat dhama wa batallatil uruq wa tabbatal ajru insyaallah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada yang menganggap dhaif, kata para ulama di antara Imam Suyuti, ketika ada doa yang dianggap tidak sahih atau dhaif, maka doa-doa ini tetap boleh dan dianjurkan dibaca. Karena ketika kita berdoa Bapak Ibu sekalian, jangankan doa yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis, doa yang kita bikin sendiri pun boleh dipakai kalau di luar sholat. Ibu berdoa umpamanya, ya Allah luluskanlah anak aku CPNS besok. Ada enggak teks hadis Nabi kayak gitu? Doa minta diluluskan ujian CPNS. Carilah semua kitab hadis, tidak akan ketemu doa diluluskan CPNS ini. Atau ya Allah besok anak ayah akan pergi ke luar kota, selamatkanlah dia dalam perjalanan. Ini kan teks kita sendiri yang bikin. Maka teks-teks seperti ini kata para ulama, selagi doa tadi baik, bukan di dalam sholat, maka boleh saja kita baca. Kalaupun doa-doa itu kita kutip dari Al-Quran ataupun hadis, nanti ada khilaf ulama. Ada bab doa ini Bapak Ibu sekalian, ada ulama yang berpendapat kalau doa yang kita ambil dari Al-Quran, ada ulama yang mengatakan tak boleh diganti bunyi doanya. Tetapi sebagian lagi ulama menyebut boleh diganti kalau kita pakai untuk berdoa. Maka ini yang sering kita pakai. Kalau kita biasa berdoa kan, Rabbighfirli wa liwalidayya, bunyi teksnya kan seperti itu Pak. Tapi kalau kita berdoa sama-sama biasa kan, Rabbana firlana dzunubana wa liwalidina, bukan waliwalidayya. Termasuklah doa ketika menyolatkan. Dalam riwayat hadis cuman Allahumma firlahu, kita ganti. Kalau yang perempuan kita ganti menjadi Allahumma firlaha. Kalau ada dua jenazah yang meninggal kita baca Allahumma firlahuma. Kalau ada banyak jamaah yang meninggal, beberapa orang dalam satu waktu kita sholatkan jenazah, kita ganti domirnya Allahumma firlahum. Sesuai dengan domir, karena sering saya sampaikan, domir dalam bahasa Arab itu beda orang, beda jenis kelamin, beda jumlah, beda domirnya. Kalau kamu dulu kalau laki-laki anta, kamu perempuan anti, kalau bencong kemarin antu. Kalau dia laki-laki huwa, dia perempuan hiya, mereka huma, mereka laki-laki hum, mereka perempuan hunna, saya, ana, kami, nahnu. Kan begitu dalam bahasa Arab. Nah, maka doa-doa ini oleh sebagian kita ketika berjamaah kita ganti. Ada doa Nabi Zakaria, Rabbi habli minas salihin, kita ganti Rabbana hablana minas salihin. Kan begitu.
Ada doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Kita ganti Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Kita ganti semuanya. Maka ada ulama yang mengatakan kalau diambil dari hadis tak boleh diganti. Jadi jangan nanti Bapak Ibu salahkan kalau ada yang doa Rabbil firli wali walidayya. Jangan kita tertutup kok doa untuk sendiri. Mungkin dia mengambil pendapat tak usah diganti karena itu ayat Al-Quran atau hadis. Silakan dipakai teks aslinya. Walaupun secara arti dia mendoakan, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sebagian kan kita ganti Rabbil firlana dunubana wa dunuba walidayna warhamhuma. Karena kita ganti wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Maka doa-doa itu kalau yang diambil dari Al-Quran dan hadis kata para ulama itu boleh dibaca di dalam sholat. Kemudian di dalam sholat itu doanya harus sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Tetapi di luar sholat seperti mau berbuka tadi, selepas sholat boleh saja kita bikin doa dengan teks-teks kita sendiri. Termasuklah sebelum puasa tadi. Artinya, kalaupun ada yang mengatakan hadis tadi dhaif, maka boleh saja dipakai untuk berbuka karena ini di luar sholat. Kecuali di dalam sholat. Kalau di dalam sholat, kalaupun kita bikin teks doa sendiri, tetap harus dengan bahasa Arab. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik doa itu dipanjatkan dalam sholat itu satu pendapat menyebut ketika sujud. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Fa'akthir doa, maka perbanyaklah doa. Maka kalaupun Bapak Ibu berdoa ketika sujud, tetap harus dalam bahasa Arab, tak boleh pakai bahasa Indonesia ketika sujud. Nah, termasuk nanti ketika di ujung salam, sebelum kita salam, setelah tahiyat ada juga doa yang dianjurkan Nabi di situ, tetap harus bahasa Arab. Di luar itu boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi tidak usah terlalu kita permasalahkan doa ini saya tidak. Mau digabungkan semua pun bagus. Ketika mulai Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, lalu baca bismillah, kemudian makan, selesai makan baru zahabat dhama'u wa tallatil uruq wa taffatal ajru insyaallah. Gabung aja semua tidak masalah. Karena doa di luar sholat. Maka Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hadis tentang bulan puasa yang harus kita pahami, sehingga ketika kita menerapkan hadis-hadis ini kita tahu. Yang kedua, kita tahu yang mana hadis Nabi, yang mana tidak, sehingga jangan salah kita menyampaikan ke orang lain. Kita katakan ini dari Nabi, ini hadis Nabi, padahal itu bukan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ada 3 menit lagi. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Ada Pak? Dan 6, 2, 3 ya, silakan Pak. Di dalam ayat dikatakan la tadhiru wadhiratan wizra ukhra. Seseorang takkan menanggung dosa orang lain. Bapak Ibu sekalian, hadis muflis tak bertentangan dengan ayat ini. Kenapa? Hadis muflis itu menjelaskan yang ditanggung oleh orang itu bukan dosa orang lain, tetapi dosanya kepada orang lain. Ketika dia menzalimi orang lain, itu kan dosa dia sebenarnya. Ketika dia memfitnah orang lain, mengambil hak orang lain, ketika dia menumpahkan darah orang lain, itu dosa dia, bukan dosa orang. Nah, sebagai bentuk keadilan Allah, lalu bagaimana cara ia dapat diampuni dengan dosa-dosanya tadi? Kalau pahala dia banyak, maka dosa orang, pahalanya diberikan kepada orang. Kalau seandainya masih cukup masuk surga, dia tetap masih dapat yang pahalanya tadi. Artinya di dalam hadis ini diterangkan yang ditanggung oleh orang tadi sebenarnya akibat perbuatannya. Bukan dia tak ada bikin salah sama sekali. Dia tak ada bikin dosa. Yang bikin dosa tetangganya. Lalu dia pula dapat hukuman. Itu maksud ayat. Artinya kalau ada orang yang berdosa, dia tidak ada ikut campur dalam dosa itu, dia tak dapat bagian.
Tetapi kalau dosa itu dikarenakan dirinya, dia pun dapat bagian dosa di situ. Contoh, seorang ayah yang punya anak bermaksiat tapi tidak pernah dinasehati, yang bikin dosa kan anak. Lalu orang tuanya dapat dosa atau tidak? Dapat, karena itu masih tanggung jawab dia. Sehingga dosa anak nanti kena pula ke ayahnya. Sebenarnya bukan hanya total dosa anak, karena ayah juga punya salah. Kalau seandainya dosa anak tetangga, apakah tetangganya dapat? Nah, itu sudah hadis tadi. Artinya kalau dosa orang itu takkan tertanggung kepada orang lain, kecuali orang lain tersebut juga ikut melakukan dosa dalam kemaksiatan yang dilakukan orang tersebut. Artinya Bapak Ibu sekalian, hadis tadi menerangkan yang dia dapat itu adalah akibat perbuatan dosa dia, bukan dosa orang. Dalam ayat tadi disebut orang tak menanggung dosa kalau dia tidak melakukan dosa. Nah, itu nanti diterangkan. Ada hadis umpamanya yang bertentangan dengan itu, seperti ada ulama yang mengatakan, ada hadis Pak, ketika ada orang yang meratap ketika jenazah meninggal, karena dia mengatakan nanti jenazah akan diazab. Nah, di situ nanti pertentangannya. Lalu ada yang mengatakan, lah kenapa jenazah diazab pula? Yang meratap kan orang lain, mengapa pula jenazah yang mendapat azab? Bukankah ayat mengatakan orang tak menanggung dosa karena dosa orang lain? Dia kan tak pernah salah dalam hal ini. Maka diterangkan oleh para ulama, orang yang dosa ketika meratap itu, ketika ada keluarganya meratap, kalau dia berpesan, nah di situ letak dosanya. Tapi kalau ada orang tua kita meninggal, suami kita meninggal, lalu meratap istrinya, meratap anaknya, yang dosa anak dan istri yang meratap saja. Yang jenazah tak mendapat dosa, kata para ulama, kecuali jenazah tadi sebelum meninggal dia berpesan, nanti kalau saya meninggal panggil orang ramai-ramai menangis meratap. Dulu ini marak di zaman Nabi. Apa tujuannya? Biar nampak dia orang yang baik, biar nampak dia orang terpandang, sehingga ketika meninggal ramai orang meratap ke situ. Dia pesankan. Nah, di situ letak hadis tadi. Artinya kalau dia tak pernah berpesan apa-apa, tiba-tiba pas meninggal ramai orang meratap, nah berlaku ayat tadi Pak. Dia tak akan mendapatkan dosa dari perbuatan dosa yang dilakukan orang lain. Tapi kalau dia berpesan, dapatnya dosa di situ. Termasuklah anak maksiat tadi, kalau dia sudah mengajarkan mendidik anaknya, tetap anaknya bermaksiat, maka yang dosa itu anaknya saja. Dia tak dapat bagian dosa karena dia tidak ada salah di situ. Tetapi karena dia tak mendidik anaknya, maka dia dapat bagian dosa. Yang didapatkan olehnya bukan dosa anaknya, tapi dosa dia tidak mendidik anaknya. Di situ letaknya. Itu Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak. Iya. Iya. Nah, ini yang berat Pak. Ketika kita melakukan dosa kezaliman dengan orang lain, lalu kemudian kita tidak ketemu dengan orang tersebut, atau orang tersebut telah wafat, lalu bagaimana? Ini ada hadis Nabi. Hadis Nabi ini dikatakan ketika terjadi kiamat, maka ada seorang muslim, ada seorang hamba yang terduduk lesu karena merasa banyak dosa yang dia lakukan. Lalu kemudian datanglah orang yang pernah dia zolimi, yang belum pernah dia minta maaf. Lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah, saya dulu ketika hidup dizolimi oleh orang ini. Lalu orang tadi membela diri. Katanya, saya sudah mencari tahu ya Allah di mana keberadaannya untuk saya meminta maaf, tetapi saya tidak menemukannya. Maka dikatakan di dalam hadis tersebut, kata Allah, sebaik-baiknya orang adalah yang mau memaafkan saudaranya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kesempatan di dunia itu tak didapat, tapi kita punya niat sebenarnya, Allah Maha tahu, kita tetap punya niat mau minta maaf, cuman dah cari kemana-mana tak ketemu, maka Allah akan pertemukan nanti di akhir. Itu ada hadis yang menyatakan demikian. Jadi kalau Bapak ada salah, carilah dulu. Kalaupun tak ketemu, nanti Allah akan maafkan, atau Allah akan pertemukan di pengadilan akhirat. Ada hadis yang menyatakan demikian. Jadi tetap berusaha cari minta maaf dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau tak ketemu juga macam mana lagi caranya, di akhirat nanti kan diselesaikan. Jadi begitu Pak.
Silakan nanti cek teks hadis tentang orang yang saling memaafkan ketika di akhirat ini. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Tak ada Pak ya? Nah, ini kalau kajian subuh ini tak sama macam subuh sebelumnya Bu. Subuh sebelumnya ada lontong, nah subuh ini tak ada. Tak ada Pak Bu ya? Tak ada. Baik, karena sudah masuk waktu syuruk. Demikianlah kajian kita Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita, menjadi amal soleh bagi kami yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.